Selamat pagi pemirsa Riak Sabda, umat-umat Riak Sabda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini tanggal 21 April 2020. Injil diambil dari Injil Yohanes. Nah, hari ini masih lanjutan dari kisah yang kemarin, yaitu percakapan Yesus dan Nikodemus. Hari kemarin kita sudah belajar siapa itu Nikodemus. Nikodemus adalah salah satu pemimpin agama Yahudi yang juga orang penting di dalam sinagoga. Nah, hari ini misalnya kita melihat bahwa inilah dialog Nikodemus dan Yesus. Ada 3 bagian dalam dialog pada hari ini. Dialog yang pertama adalah masih mengingatkan kembali soal pentingnya pembaptisan, yaitu lahir kembali dari air dan roh. Dan yang kedua adalah Yesus mau menegaskan kembali kepada Nikodemus bahwa dia adalah utusan Allah, walaupun Nikodemus sendiri telah mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Nah, dan yang ketiga adalah bagaimana kita atau umat Israel itu harus mengingat kembali bagaimana ketergantungan mereka kepada Allah atau kepada utusan-utusan Allah yang Allah utus kepada umatnya Israel. Nah, mari kita bahas satu persatu. Tapi saya tidak akan membahas 1 dan 2, tetapi saya akan fokus kepada yang ketiga, karena yang pertama dan yang kedua sudah dibahas pada renungan kemarin. Nah, yang ketiga itu adalah soal utusan Allah, ketergantungan umat Israel. Saya mau mengulasnya dengan sebuah cerita. Nah, sebuah cerita bahwa bagaimana orang bergantung kepada Allah, sangat saleh, sangat alim sekali, tetapi sangat sulit percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, saya ilustrasikan orang pertama adalah seorang frater. Nah, ini adalah seorang frater yang sangat saleh, dia rajin berdoa, rajin adorasi, misa tidak pernah bolong, apalagi berdoa, semuanya dia lakukan, hidup komunitasnya baik dan sebagainya. Nah, pada suatu saat datanglah banjir bandang yang begitu besar sekali, sehingga seminari mereka banjir, terendam air. Nah, saat itu frater-frater yang lain pergi meninggalkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, tetapi frater ini dengan yakin dan percaya bahwa dia akan diselamatkan Tuhan. Nah, semakin lama semakin air semakin tinggi sehingga sudah sampai di atap. Nah, saat itu datanglah orang yang pertama membawa perahu karet datang. Frater, mari ikut. Banjir bandang kan sebentar lagi akan datang. Air akan sampai ke atap rumah. Iya Pak, tenang saja, Tuhan pasti akan menolong saya. Itu yang frater itu katakan. Nah, bapak itu pun pergi meninggalkan frater itu. Nah, yang kedua, datang mobil pemadam kebakaran yang ditahan dengan air. Dia datang ke sana untuk menyelamatkan dengan tangga begitu. Frater, mari cepat pergi. Sebentar lagi banjir bandang akan datang. Tenang Pak, frater itu menjawab. Tidak perlu menolong saya, Tuhan pasti akan menolong saya. Itu yang frater itu katakan. Nah, akhirnya karena frater itu tidak mau ditolong, mobil itu pun pergi. Dan yang terakhir, datanglah helikopter dari keuskupan. Nah, dia berkata, frater, ayo pergi, sebentar lagi banjir bandang akan datang. Dia bilang, tenang Pak. Frater itu menjawab, Tuhan pasti akan menolong saya. Dan teman-teman tahu apa akhirnya? Banjir bandang datang dan frater itu mati diterjang banjir. Nah, terus karena dia adalah anak yang soleh, rajin berdoa, dia sampai di pintu surga. Sampai di pintu surga, dia langsung tanya kepada Petrus, Bapak Petrus, di manakah Tuhan kita Yesus? Saya mau bertanya. Kan? Pas kebetulan Yesus waktu itu baru lewat. Nah, waktu frater itu melihat Yesus, dia langsung protes. Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku? Yesus melihat dia dan berkata langsung, oh, kamu frater yang saleh tapi bodoh. Itu. Dia langsung kaget. Kok kenapa saya bodoh? Saya kan berharap kepada Tuhan. Iya, kata Yesus. Yesus lebih dengan simpel yang mengatakan seperti ini.
Kamu mengharapkan pertolongan saya. 3 kali saya coba menolong kamu. Pertama, saya kirim perahu karet untuk kamu. Kamu tidak mau naik. Yang kedua, saya kirim pemadam kebakaran untuk menolong kamu dengan tangga. Kamu tidak mau. Dan yang terakhir, saya kirim helikopter untuk kamu supaya menolong kamu. Tetapi kamu tidak percaya juga. Dan akhirnya kamu mati dan kesini. Tuh, kamu bilang saya masih tidak menolong? Itulah kisah simpel mau mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita meragukan Allah tidak mau menolong kita. Tetapi Allah bisa menggunakan siapa saja, apa saja untuk menolong kita dalam kesulitan. Seperti kadang-kadang kita yang tidak menyadari Tuhan. Nah, itulah percakapan Yesus dan Nikodemus, bahwa Nikodemus masih meragukan Tuhan, padahal Tuhan sendiri berusaha meyakinkan dia bahwa dia adalah utusan Allah dan dia adalah penyelamat yang akan tergantung di kayu salib. Seperti dalam ilustrasinya, bahwa seperti anak ular ditinggikan oleh Musa di padang gurun, begitu juga anak manusia akan ditinggikan di atas kayu untuk keselamatan kita. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.